Belakangan ini kita semakin sering dikejutkan oleh munculnya penyakit-penyakit aneh. Bahkan banyak diantaranya penyakit yang sama sekali kita tidak pernah dengar. Dan yang lebih menakutkan, penyakit-penyakit aneh itu kebanyakan belum ada obat penangkalnya. Hari ini saya mengundang saudara-saudara kita yang terserang penyakit langka untuk mengetahui bagaimana mereka menghadapi kenyataan harus hidup dengan penyakit langka yang belum ada obatnya, dan bagaimana mereka harus berjuang mempertahankan hidup dan harus membatasi aktivitas mereka karena secara fisik penyakit tersebut menyerang tubuh mereka. Tamu pertama kita adalah Marisa Cordoba. Marisa, terima kasih sudah mau hadir di acara Kikendi. Kalau boleh tahu, penyakit apa ya? Disebut dengan ITP atau ITP, Ya. Itu adalah singkatan dari idiopathic thrombocytopenic purpura. Ini penyakit apa kalau boleh jelaskan sedikit? Ini adalah termasuk golongan penyakit autoimun. Autoimun adalah suatu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh itu menjadi terlalu agresif dan destruktif terhadap jaringan sehat. Apakah tidak banyak orang di Indonesia mengalami apa yang Marisa alami ini? Kasusnya cukup langka. Nah, ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, sebelum kena penyakit langka ini, saya dengar Marisa mengalami kekerasan seksual. Nanti jelaskan kalau tidak keberatan apa yang terjadi. Tapi sebelum itu kita lihat dulu liputan berikut ini. Yuta Marisa Cordoba sejak balita telah berjuang melawan penyakit yang dideritanya. Pada usia 4 tahun, ia didiagnosa mengidap penyakit autoimun jenis ITP, idiopathic thrombocytopenia purpura. Kondisi di mana tingkat trombosit dalam darah sangat rendah. Fisiknya mudah mengalami memar atau berdarah dan terjadi secara berlebihan. Jadi kalau untuk ITP sendiri, dulu dikenal namanya idiopathic thrombocytopenic purpura, yang artinya idiopathic itu dalam bahasa awamnya adalah tidak diketahui penyebabnya. Nah, seiring dengan berkembangnya berbagai penelitian, ternyata penyebabnya adalah sistem imun. Baru diketahui belakangan, makanya namanya akhirnya berganti menjadi imun thrombocytopenic, artinya trombositnya rendah, purpura. Penyakit ini tentunya ada faktor dari genetik juga, kemudian dipengaruhi oleh lingkungan. Sejak saat itu, hidupnya tergantung pada obat-obatan steroid hingga jangka waktu yang lama. Di usianya yang menginjak 19 tahun, dia mulai menarik diri dari kehidupan sosial dan menjadi seorang yang introvert. Setelah terpuruk oleh rasa putus asa akibat kondisinya, ibu satu anak ini pun bangkit. Pada tahun 2012, bersama dengan dokter yang menanganinya, ia mendirikan yayasan yang peduli dengan para penderita autoimun bernama Marisa Cordoba Foundation. Bersama yayasannya tersebut, ia mengampanyekan 5 cara hidup sehat kepada para penderita autoimun yang 80% diderita oleh wanita dan anak-anak. Marisa Cordoba Foundation memiliki sekitar 1.000 relawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Para relawan ini bergerak untuk mendampingi para pasien penderita autoimun hingga melayani pemeriksaan tes ITP gratis. Kapan persisnya Marisa atau keluarga Marisa tahu bahwa Marisa terkena penyakit autoimun ITP ini?
awalnya tidak langsung diagnosa ITP atau ITP. Jadi muncul memar-memar dalam jumlah yang makin banyak setiap harinya. Ketika dibawa ke dokter, dokternya bilang jangan khawatir, anak ibu hanya dicubit setan, istilahnya. Dicubit setan. Dicubit setan istilahnya. Dan yang ngomong dokter. Betul. Jangan-jangan sekarang dokternya lagi dicubit setan juga. Oke, terus mungkin karena dia bingung penyakit apa ya waktu itu ya, mungkin ya. Iya mungkin. Terus? Kan memang istilah di masyarakat itu kalau memar dicubit setan. Iya. Terus kemudian hanya diberikan terapinya berupa vitamin C. Tapi setelah lewat beberapa minggu, kemudian memarnya justru makin bertambah. Ada juga bintik-bintik merah dan disertai dengan mimisan. Karena mimisannya ini tidak kunjung berhenti, jumlahnya juga banyak. Akhirnya orang tua membawa ke sebuah rumah sakit. Hasil labnya darah itu trombositnya mengalami penurunan yang drastis. Pada waktu itu bahkan hanya 1.000 dari normalnya 150.000. Itu kemudian dokter curiga ke arah ITP. Pada waktu itu untuk menegakkan diagnosa ITP ini harus melakukan bone marrow puncture. Apa itu? Atau pengambilan cairan di tulang sumsum belakang, dibor lah ya, setengah dibor gitu. Terus Astaga, sakit sekali sakit pasti. sekali pada waktu itu, dipegang oleh 10 petugas medis dan memang rasanya sakit sekali, sampai hari ini saya masih ingat rasanya. Aduh, jangan diceritakan. Dan hasilnya adalah saya positif mengalami ITP. Apa akibat yang ditimbulkan dari penyakit ini? Ya, jadi rupanya dengan keping darah atau trombosit yang terlalu rendah, akibatnya tubuh itu rentan mengalami perdarahan. Terus kalau misalnya masih ngeyel, muncul bintik-bintik merah juga, nggak istirahat gitu. Atau juga bisa bentuknya perdarahan gusi, mimisan, kemudian menstruasi memanjang. Katanya umur 11 tahun Marisa harus minum pil KB. Betul. 11 tahun minum 11 pil KB. tahun, ya. Kenapa itu ya? Jadi pada waktu itu pertama kali menstruasi dan memang lamanya itu 32 hari. Dalam satu hari itu bisa menghabiskan 60 pembalut plus 5 pampers dewasa. Jadi karena eksesif dan mempengaruhi juga HB, itu karena kan sudah tergolong perdarahan, sehingga dokter memutuskan ini tidak mungkin harus setiap bulan seperti ini, sehingga diatur menjadi 6 bulan sekali dengan menggunakan pil KB tersebut. Menurut dokter, penyakit ini bisa disembuhkan atau tidak? Kalau akhirnya setelah 25 tahun kemudian saya baru ngeh bahwa ini adalah masuk kategori autoimun. Autoimun itu sendiri sampai sekarang penyebabnya belum diketahui, dan demikian juga dengan pengobatannya itu masih mengandalkan obat-obatan untuk mengobati gejala saja atau untuk meredam sistem imun yang terlalu agresif tadi. Pantangannya apa? Tadi kan nggak boleh capek. Nggak boleh capek, Makanan, terus minuman. dari makanan itu pilih yang tidak mengandung 4P dan 1G. Apa itu? 4P itu pengaroma, pengawet, perasa, penyedap. 1G-nya adalah G-nya genetically modified organism atau rekayasa genetik. Akibat dari upaya pengobatan, kalau saya dengar, ada masa-masa di mana Anda kemudian merasa frustrasi ya, karena mengkonsumsi steroid dalam jumlah yang berlebihan, kemudian Anda menarik diri dari pergaulan. Ya. Kenapa? Apa yang terjadi waktu itu? Ya, jadi karena autoimun sendiri belum ada obatnya, dan tadi saya cerita juga ini mengandalkan obat-obatan yang hanya mengobati gejala atau meredam sistem imun, yaitu steroid. Itu memiliki efek samping. Efek sampingnya itu banyak, osteoporosis, rambut rontok, dan lain sebagainya. Dan akhirnya efek samping itu ya terjadi juga. Apa itu? Tulang ngilu-ngilu, terus mood swing gitu, moon phase terutama kalau steroid. Mood swing itu apa? Perasaannya berubah-ubah gitu ya? Iya, karena itu kan memacu detak jantung juga steroid. Jadi bawaannya mau marah, terus gelisah, nggak bisa tidur gitu, dan itu kan jadi rangkaian panjang. Baik, menarik karena dokter waktu itu juga mendiagnosa
Marisa tidak bisa punya keturunan. Faktanya kemudian keajaiban terjadi, anak lahir, tapi kemudian persoalan baru muncul ya. Ya. Sampai koma, bahkan harus berpisah dari suami. Ya. Nanti ceritakan. Ya. Kita akan lanjutkan, sekarang kita rehat dulu, ikuti terus K Candy.